Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam acara Pengabdian Masyarakat Program Studi Pendidikan Khusus Universitas Negeri Jakarta dengan tema Meningkatkan Kualitas Pendidikan Melalui Pendidikan Inklusif. Kepada Bapak Marja MPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati. Kebetulan alhamdulillah bahwa Kelurahan Jatinegara ini merupakan salah satu mitra UNJ. Mudah-mudahan kegiatan selama 2 hari ini bermanfaat untuk Ibu sekalian untuk menambah hasanah wawasan berpikir tentang pelayanan pendidikan bagi ABK di setting persekolahan reguler atau inklusif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Kita masih diberikan nikmat sehat ya, nikmat panjang umur, kita bisa hadir di tempat ini dalam kegiatan pengabdian masyarakat ya, dari Universitas Negeri Jakarta terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan inklusi ya, yang kita tidak bisa menutup mata dengan keberadaan dari anak didik kita yang memiliki kekhususan yang tidak bisa disamakan metodenya dengan anak-anak lainnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapannya adalah kegiatan pengabdian ini bisa memberikan dampak yang terlihat bagi masyarakat. Kalau saat ini adalah arahnya tema kegiatannya adalah untuk mewujudkan sekolah yang ramah bagi anak berkebutuhan khusus. Semoga ke depan anak-anak yang berkebutuhan khusus di wilayah Kelurahan Jatinegara Kaum ini memperoleh perhatian yang lebih baik dibandingkan wilayah lain yang belum menjadi binaan. Memperkenalkan diri, saya Citra Sri Maulidina, dosen baru di program studi pendidikan khusus. Hari ini akan menyampaikan terkait konsep pendidikan inklusif yang ada di sekolah. Baik, kepada Bapak Dr. MPD kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita relaks dulu. Sebenarnya begini, kami mengamati praktek pendidikan. Mari kita coba renungi sama-sama. Pertama, masih ada siswa yang tersisihkan. Mengakomodasi semua anak. Ingat, mengakomodasi, menerima semua anak. Pendidikan inklusif tidak hanya berbicara bagaimana disabilitas masuk sekolah umum, tidak itu. Tapi bagaimana kita melayani semua anak sesuai kemampuannya. Jadi kalau kita mau belajar nih Bu, Pak, gampang saja. Pelajari apa kita ajarkan anak-anak kita, buat semua anak-anak kita itu paham dengan apa yang kita pelajari, apa yang kita ajarkan. Jangan sampai ada yang tidak paham. Pasti Bapak Ibu akan membuat modifikasi. Ngajarin yang ini akan beda dengan ngajarin yang itu. Ibu Bapak akan buat media. Ibu Bapak akan membuat banyak hal di sana. Sebagai latihan seperti itu, karena tidak ada anak yang seragam. Jadi yang ditekankan dalam pendidikan inklusif adalah bagaimana semua anak bisa berpartisipasi. Perhatiannya wahai para calon penghuni. Nah itu Bapak Ibu membaca permulaan. Jadi membaca permulaan, pemikiran dan praktik. Ya, coba lanjut. Ini pemikirannya dan ini pemikirannya. Kalau kita mengajar membaca, kecenderungan saat ini apa yang diajarkan? Mengenalkan huruf. Sekarang orang kalau kenal huruf bisa baca tidak? Belum tentu. Kan belum tentu. Kenapa? Mengenalkan huruf. Nah sekarang bahasa kita di Nusantara ada tidak huruf di bahasa kita ya? Mereka yang paling bilang kalau huruf B dengan O harusnya kan BO. Prasyarat cenderung diabaikan. Nah ini prasyaratnya apa sih? Kira-kira prasyaratnya apa? Kalau anak belum bisa ngomongnya belum benar, bahasa Indonesia nggak ada yang baca.
Kan huruf ada yang tinggi, rendah, ya kan? Jadi kan kita bilang nih huruf H, kata siapa? Begitu diputar jadi Y, ya kan? Putar, orang guru bilang pakai idiom. Yang kakinya 3, kakinya 2. Bu, yang nggak ada kakinya siapa? Bebek berenang, nggak ada kakinya, nggak kelihatan. Jadi kan pakai gitu ya. Kita lihat, ternyata membaca dan membaca itu bahasa. Kalau anak diam saja belum bisa bicara, itu baru bisa bahasa kolbu. Ada bahasa ujar. Bahasa ujar ini apa? Bahasa ujar ngomong, ngobrol. Ibu paling dekat kalau ngobrol. Ada cicak aja jadi obrol. Ya, terus ada bahasa tulis, ada 2. Jadi sebelum membaca, benerin dulu tuh bahasa ujar. Sebut bahasa reseptif. Apa reseptif? Kalau dokter dikasih apa itu? Resep, menerima. Nah, terus dari bahasa reseptif yang diterima akan dikeluarkan, namanya ekspresif, ngomong. Kalau dia ngomongnya kayak tadi, kita kenapa? Karena alat ucapnya belum sempurna. Ya diajak ngomong aja terus sambil diperbaiki. Ya, nah kalau ini bahasa ujarnya sudah bagus, baru ke kesadaran bunyi. Ya bahasa kerennya fonologi itu. Ketika ada kesadaran bahasa. Kesadaran bahasa itu dia punya bahasa kata. Nah, membaca permulaan itu sebenarnya ada 2. Ada kata dan suku kata, tidak ada huruf. Paling bawah itu ternyata apa? Kalimat. Artinya kalimat ngomong, bicara. Dan proses yang harus kembangkan, yang pertama jadi mengenali, dia mengenali dulu kata-kata Kristen. Ya, terus memahami kata-kata itu, baru mengucapkan. Jadi ada identifikasi di sini, ya, mengucapkan. Nah, terus, yang ada catatan di merah itu anak yang mengalami kesulitan dalam memahami teks tertulis dan membaca itu, ya, terkadang sebenarnya dia juga kesulitan memahami orang ngomong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Terima kasih Bapak atas pemaparan materinya. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk di acara terakhir. Kita akan ada sesi tanya jawab. Jadi saya Sri Suherni dari SDN Jatinegara Kaum 03. Saya bertanya sambil sharing kali ya Pak ya. Di sekolah saya ini ada murid kelas 3 Pak, perempuan. Dia itu sudah kelas 3 tapi belum bisa membaca. Langkah selanjutnya kami harusnya bagaimana? Ini kalau dilihat kasus tadi itu lihat pelaksanaan ini ada 2, mana yang prioritas? Yang prioritas itu bukan membaca. Ini mungkin anak ini ada gejala ADHD, gangguan perhatian yang hiperaktif. Ya perhatiannya mulai naik. Itu dulu, kalau itu belum tidak bisa. Jadi salah satu dulu, karena kan dia belum bisa fokus. Ya masih perhatiannya beralih gitu ya. kita buka dulu acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya serahkan kepada Ibu Citra Sri Maulidina MPD untuk mengambil alih. Terima kasih Bu MC, Pak Iza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ada Ibu Dr. Murni Winarsi MPD. Beliau adalah salah satu dosen senior juga di jurusan pendidikan khusus. Kepada Ibu, kami persilakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kalau tadi disampaikan oleh Bu Citra, saya akan membahas tentang anak dengan hambatan pendengaran. Ya, ada yang pernah mendengar siapa sih yang disebut anak berkebutuhan khusus, tunarungu atau hambatan pendengaran? Menurut Bapak Ibu selama ini Tidak bisa mendengar. tidak bisa mendengar.
Ini anak yang mengalami hambatan dalam pendengaran. Jadi tidak hanya yang tidak sama sekali mendengar, tetapi ada juga yang mungkin pendengarannya sedikit berkurang atau ada yang sebelahnya dengar, sebelahnya tidak dengar. Baik, betul semua tadi. Anak hambatan anak yang tidak mampu mendengar, betul. Tapi bukan hanya tidak mampu mendengar, dia juga tidak mampu berkomunikasi dengan bahasa lisannya, dengan bahasa verbalnya. Itu artinya apa? Ketika Bapak Ibu di kelas ada anak berkebutuhan khusus tunarungu, harus bicaranya itu face to face, ya, berhadapan. Kemudian harus ada keterarah wajahan, keterarah suaraan. Jangan sampai ketika bicara membelakangi. Anak-anak, ya, jadi yang dituliskan ini, dia nggak tahu. Ya, kemudian emosinya labil, ya, tidak stabil. Kemudian kadang meledak-ledak karena ketidakmampuan bahasanya. Jadi kalau di kelas ibu bapak ada anak seperti ini harus banyak memahami bahasa isyarat. Kita belajar CD itu sistem isyarat bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia yang dibuat isyarat. 1, 2, 3, 4. Terima kasih. Selanjutnya akan ada pemateri kedua, yaitu dari Bapak Dr. Erlani MPD. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya tidak akan bicara konsep pendidikan inklusif, tapi akan bicara sebetulnya pendidikan inklusif itu apa. Karena apa? Banyak yang salah paham, jadi paham salah. Nah ini kalau di indeks inklusivitas itu kita masih di bawah sebetulnya. Nah itulah pembelajaran. Nah ini skema ini sebetulnya yang bisa dikembangkan buat kita untuk belajar yang sama, penggunaan teknologi, penggunaan media di sekolah kita. Kelas 3, anak Jepang itu sudah bisa baca partitur atau notawa. Makanya orang sana pinter-pinter main musiknya, bukan belajar musik untuk menjadi seorang profesional, tetapi dengan musik maka mereka belajar mengembangkan kemampuan di dalam otaknya. Dan satu lagi, kalau di sana itu papan tulis bukan di depan saja, tetapi ada di belakang, ada di samping. Terima kasih tepuk tangan kita semua. Sama untuk hari ini, tolong jangan lupa merenai saya, jangan lupakan saya. Terima kasih Pak Lalan atas materinya. Kuis yang pertama, ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang mau kenalkan diri dengan bahasa isyarat?